Bab 1355, 7 Pedang Memotong Gunung Surgawi, 2. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mata roh Daois tersebar dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia langsung mendekat. Tanda 971 semuanya mendarat di awan guntur yang bergemuruh di sekitar kepala tetua. Awan bergemuruh dan segera mulai runtuh. Ketika mereka runtuh, tidak ada yang bisa menghentikan Heaven Reversal Stem untuk memutar dunia, dan itu pun runtuh. Kepala tetua dengan cepat mundur tetapi masih terkena kekuatan tersebut, dan wajahnya segera menjadi pucat. Saat dia merawatnya, cetakan roh perang Wang Lin tiba dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu segera bertabrakan dengan kepala tetua. Gemuruh menggelegar bergema, dan roh Daois yang tersebar tampak menjadi gila. Dia mendekat dengan angka 971 dan menembak dengan War Spirit Print, melepaskan kekuatan yang menghancurkan surga. Kepala tetua terlempar ke belakang oleh gemuruh yang menggelegar ini dan terbatuk-batuk darah. Dia terluka sekali lagi. Ekspresinya mengerikan saat dia mengaum dan menghentikan tubuhnya. Ada kegilaan di matanya saat dia menekan tanda klan di antara alisnya. Guntur dibagi menjadi 6 jenis: guntur surgawi, guntur bumi, guntur asal, guntur magnetik, guntur dao, dan guntur spiritual. Semua tipe, tampilkan untukku. Dia meraung, lalu 6 sambaran petir terbang keluar dari tanda klannya. Surga adalah bintangnya dan guntur surgawi adalah planet budidaya. Itu dibentuk dengan mantra rahasia Scatter Thunder Clan. Earth Thunder adalah debu dan pecahan planet yang tak terhitung banyaknya. Itu dimurnikan dan diubah menjadi guntur. Origin Thunder adalah yang paling sederhana. Seorang kultivator perlu mengumpulkan energi asal seperti orang gila hingga menghancurkan jiwa asal mereka. Pada saat itu, sebuah lubang hitam yang dapat menyerap energi asal tak terbatas akan muncul. Ini adalah biaya untuk membuat Origin Thunder. Sedangkan untuk Magnetic Thunder, ada area khusus di ruang angkasa yang mengandung kekuatan magnet kuat yang membuat semua harta dan mantra tidak berguna. Klan Guntur Sebar menggunakan metode unik untuk melahirkan sambaran petir setiap 3000 tahun. Ini adalah guntur magnetik. Dao Thunder jarang terjadi di alam luar. Nenek moyang klan Guntur Penyebar telah membantai alam batin dan mengumpulkan niat Dao para penggarap alam batin. Lalu dia menyempurnakannya menjadi Dao Thunder. Keenam jenis guntur mengelilinginya dan membentuk pusaran raksasa di hadapannya. Dia mendorong pusaran ini dan menyerang ke depan. Ketika War Spirit Print bertabrakan dengan pusaran, suara berderak bergema. Retakan dalam jumlah besar muncul di telapak tangan dan kemudian roboh. Tanda roh Daois tersebar juga tidak ada tandingannya dan didorong mundur. Saya ingin melihat bagaimana kalian berdua akan melawan 6 guntur ilahi yang telah dikumpulkan oleh klan Guntur Pencar saya. Mati untukku. Setelah aku membunuh kalian berdua, aku akan membunuh 100 juta nyawa di sini untuk meredakan amarahku. Saya akan memusnahkan sebagian besar pembudidaya di sini untuk memastikan keselamatan klan Guntur Sebar saya. Kepala tetua meraung seperti orang gila dan mendorong 6 guntur ilahi ke depan. Wang Lin dan roh Daois tersebar terus-menerus mundur. Mata Wang Lin berbinar saat dia mundur, dan dia berkata, "Ini adalah 70% kepercayaan dirimu." Ekspresi roh Daois tersebar suram dan dia tidak berbicara. Namun, dia berhenti mundur dan tangannya membentuk segel, lalu matanya bersinar dan dia meraung, mantra penghancur avatar.
971 avatar, hancurkan untukku. Setelah dia berbicara, tanda 971 memancarkan cahaya yang mengejutkan dan aura destruktif menyebar. Semuanya mulai meledak. Hampir 1000 tanda meledak sekaligus, membentuk kekuatan penghancur yang tak terlukiskan, dan menghadapi pusaran yang dibentuk oleh 6 guntur ilahi. Gemuruh yang dihasilkan merobek kekosongan dan menyebar ke segala arah. Ketika keduanya bertebar, 6 pusaran guntur ilahi tiba-tiba berhenti. Gelombang kejut ini terlalu kuat, dan tidak lebih lemah dari penghancuran diri roh Daois yang tersebar. Kepala tetua batuk darah dan kegilaan di matanya menjadi lebih kuat. Mengambil jeda sejenak ini, Wang Lin tidak lagi menahan diri. Pertempuran hari ini akan berakhir dengan kematian kepala tetua atau kematian Wang Lin. Tangan kanannya dengan cepat menunjuk ke depan dan ilusi 2 ekor rusa muncul. Kemudian 10 juta bayangan pedang keluar dan jatuh seperti hujan. Saat ini, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan kemudian dia melambaikannya. Cahaya tak berujung muncul di sekelilingnya dan dengan cepat berkumpul di sekeliling tubuhnya, membentuk siluet cahaya raksasa. Saat Wang Lin menggunakan Light Shadow Shield, segala sesuatu di dalam 7 juta dunia memancarkan cahaya yang menerobos kekosongan untuk berkumpul di tubuh Wang Lin. Hal ini menyebabkan siluet cahaya tumbuh dan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat setelah dia menyelesaikan semua ini, 10 juta bayangan pedang mendarat di pusaran dan semuanya runtuh. Pusaran itu mendekat dan mendarat di siluet cahaya di sekitar Wang Lin. Wang Lin batuk darah dan siluet cahaya itu bergetar hebat, hampir roboh. Namun, sebagian besar kekuatan 6 guntur ilahi tercermin pada kepala tetua. Kepala awan tua batuk darah sekali lagi dan wajahnya menjadi sangat pucat. Tepat pada saat ini, roh Daois tersebar tiba-tiba keluar. Tangannya membentuk segel dan tubuhnya mulai mengeluarkan api yang mengerikan seolah-olah dia sedang terbakar. Dia memilih untuk membakar energi asal di tubuhnya dan menyerang kepala tetua seperti meteor. Tapi ketua-ketua terlalu kuat. Dia berbalik dan mengendalikan 6 pusaran guntur ilahi untuk menyerang Wang Lin, dan tangannya yang lain berubah menjadi lengan guntur untuk menghadapi roh tersebar Daois. Namun, baik Wang Lin dan roh Daois tersebar sangat kuat. Dengan mereka bekerja sama, dan ketua-ketua terluka, sulit bagi pemenang untuk ditentukan dengan cepat. Dia tidak cukup cedera. Jika kita bisa melukainya sekali lagi, aku bisa membunuhnya. Roh Daois yang tersebar meraung. Ini sudah merupakan momen kritis, dan dia tidak lagi peduli jika kepala tetua mendengarnya. Mata Wang Lin berbinar, siluet cahaya di sekelilingnya akan runtuh, dan begitu pecah, dia tidak akan memiliki perlindungan. Ini berarti kekalahannya dalam pertempuran ini. Sudah terlambat untuk berpikir sekarang. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas, dan dengan pikiran, dunia angin dan hujan diaktifkan. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Tidak mudah untuk melukai kepala tetua, karena mantra kepala tetua terlalu kuat. Dia bisa menahan keduanya dan tidak dirugikan. Lalu ada juga mantra yang bisa dia gunakan dengan mengorbankan nyawanya, yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Jika itu berada di luar 7 juta dunia dan ketua-tetua bersedia mengorbankan 1000 tahun kehidupan, Wang Lin pasti bukan tandingannya. Untuk melukainya sekarang, aku harus menggunakan Joss Flames. Joss Flames beracun dan tidak berguna bagiku, tapi bisa digunakan untuk membunuh.
Wang Lin dengan cepat memikirkannya dan mengaktifkan dunia angin dan hujan. Perasaan ilahinya menyebar dan suara yang kuat bergema di dunia angin dan hujan. Semua yang aku bunuh, sembahlah aku dan jadilah muridku. Dengan mengorbankan jiwamu, dedikasikan dirimu pada Joss Flames. Kumpulkan untukku. Saat kesadaran ilahi Wang Lin menyebar, Joss Flames dalam jumlah besar muncul dari kepala jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam dunia hujan dan angin. Banyak jiwa yang roboh. Mereka mengorbankan diri mereka untuk mengirimkan Joss Flames. Mereka yang memiliki tingkat budidaya tinggi mengeluarkan Joss Flames dalam jumlah besar, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan selir surgawi kuno. Joss Flames yang dia keluarkan adalah sepertiga dari total Joss Flames. Joss Flames ini dikumpulkan dari dunia angin dan hujan oleh Wang Lin, dan dia memadatkannya menjadi bola. Joss Flames di dalamnya berputar seperti orang gila, dan tekanan tak berujung menyebar. Saat tekanan menyebar, murid-murid kepala tetua menyusut dan dipenuhi rasa tidak percaya. Selama pertempuran ini, Wang Lin telah mengejutkannya berkali-kali, tapi saat dia melihat bola kecil ini, dia terguncang. Joss api, kamu sebenarnya memiliki Joss Flames. Wang Lin tahu waktu adalah hal yang paling penting. Saat Joss Flames berkumpul, niat membunuh muncul di matanya dan dia melemparkannya ke depan. Bola Joss Flames menyerbu ke depan, dan ketika menyentuh pusaran 6 guntur ilahi, tiba-tiba bola itu runtuh. Kekuatan Joss Flames adalah kekuatan yang dikendalikan oleh para penggarap langkah ketiga. Saat itu runtuh, dunia bergetar, lapisan ruang hancur, dan 6 guntur ilahi bergetar hebat. Sebagian besar bola Joss Flames menghilang, tapi saat bola itu menghilang, Wang Lin mengirimkan keinginan gila ke dalam dunia angin dan hujan. Hancurkan jiwa, tawarkan Joss Flames. Saat suaranya bergema, sejumlah besar jiwa di dunia angin dan hujan meledak dan mati. Mereka berubah menjadi Joss Flames dalam jumlah besar dan membombardir kepala tetua. Pusaran yang dibentuk oleh 6 guntur ilahi runtuh dan Joss Flames yang tersisa menyerang kepala tetua. Pada saat yang sama, serangan Daoist Scatteret Spirit menjadi lebih intens. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia saat kepala tetua batuk darah beberapa kali. Armor petir tanpa sadar muncul di sekelilingnya. Tubuhnya didorong ke belakang dan matanya menjadi tidak fokus dan mengeluarkan darah. Ada kegilaan di matanya. Saya mengorbankan vitalitas saya untuk memanggil petir abadi klan saya untuk turun ke 7 juta dunia dan menghukum semua makhluk hidup. Saat dia meraung, di luar 7 juta dunia, petir abadi di tanah suci tiba-tiba bergerak. Seluruh petir sepertinya terbangun dan kemudian meninggalkan tanah suci. Itu menerobos kekosongan dan dikenakan biaya untuk 7 juta dunia. Apa yang terjadi selanjutnya adalah apa yang saya katakan, saya yakin 70%. Roh Daois yang tersebar menarik napas dalam-dalam dan duduk. Ada kesedihan di matanya, tetapi juga tekad. Formasi 100 juta kehidupan 7 juta dunia, aktifkan. Bab 1356, 7 pedang memotong gunung surgawi 3. Mata roh Daois tersebar dipenuhi dengan kesedihan seolah-olah dia tidak ingin mengaktifkan formasi ini, tetapi dia harus melakukannya. Dia tidak pernah memaksa siapapun. Ajaran Dao-nya telah menyebar selama bertahun-tahun ke para kultivator dan moral. Dunia tempat kita berada adalah palsu. Alam surgawi yang telah diberitahukan kepada kita adalah palsu.
Kita perlu membuka dunia bersama-sama untuk melihat kebenaran, untuk keluar dari dunia ini dan menjadi manusia yang nyata. Ini Daoku. Formasi 100 juta kehidupan di 7 juta dunia menggunakan kehidupan 100 juta orang di 7 juta dunia sebagai akarnya. Saat kata-kata Master Scatter Thunder bergema, orang-orang meninggalkan rumah mereka melintasi kota-kota fana di 7 juta dunia. Ada tua dan muda, laki-laki dan perempuan, mereka semua berjalan keluar dan duduk. Mereka tidak bisa menggunakan mantra, tapi kemauan yang kuat memenuhi pikiran mereka. Keinginan untuk menerobos dunia. Kami bukan semut, kami bukan hewan ternak. Kami tidak ingin menjadi tawanan, kami ingin menghancurkan langit, keluar dari dunia ini, dan menghancurkan alam surgawi. Saya bersedia memberikan hidup saya agar generasi mendatang dapat memiliki masa depan yang cerah. Para penggarap 7 juta dunia semuanya keluar dari sekte masing-masing. Mereka memandang ke langit dengan tekad sebelum duduk dan melepaskan kemauan yang lebih kuat. Kami bukanlah kultivator yang bodoh, kami bukanlah kultivator yang membiarkan orang lain menghancurkan kami dengan balasan Tuhan. Kita punya daging dan darah, kita punya suka dan duka. Berkultivasi menjadi seorang surgawi adalah dao agungnya, dan kita ingin naik ke alam surgawi. Namun, alam surgawi ini palsu, jadi kami sendiri yang akan menghancurkan alam surgawi dan menjadi surgawi. Penggarap formasi jiwa puncak yang tak terhitung jumlahnya yang budidayanya disegel oleh roh tersebar Daois sehingga mereka tidak akan menarik pembalasan ilahi berjalan keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka memandang ke langit dengan tatapan ganas, dan kekuatan kemauan mereka meledak. Kami ini manusia, bukan hewan ternak sembarangan yang akan disembelih. Kami adalah kultivator, bukan benda yang digunakan oleh alam surgawi untuk mengumpulkan guntur spiritual. Alam surgawi akan runtuh dan dunia akan hancur. Kami ingin keluar dari kandang. Pikiran setiap makhluk hidup muncul di benak mereka dan berkumpul membentuk badai yang tak terlukiskan. Badai ini merupakan perlawanan dari 7 juta dunia setelah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah keengganan 7 juta dunia untuk diperkuat berkali-kali lipat. Kekuatan ini tidak terkalahkan, bahkan dao surgawi akan gemetar di hadapan kekuatan ini. Ini adalah pemberontakan semut. Ini adalah keinginan yang menantang surga yang bahkan mengejutkan Wang Lin. Ini bukanlah keinginan satu orang yang menentang surga, tetapi keinginan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di 7 juta dunia. Saya menggunakan daging dan darah dari 7 juta dunia saya untuk membuka segel ini yang mencegah masuknya kekuatan eksternal. Suara perkasa roh Daois tersebar menyebar ke setiap sudut 7 juta dunia. Saat suaranya bergema, kekuatannya tiba-tiba meningkat dan menjadi semakin kuat, membentuk badai yang dahsyat. Badai ini sangat dahsyat, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Wang Lin seumur hidupnya. Mustahil untuk melihatnya dengan mata seseorang, tetapi jika seseorang memeriksanya dengan akal sehatnya, badai itu seperti matahari yang mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan surga. Badai ini dibentuk oleh kemauan dan kehidupan setiap orang di 7 juta dunia, dan terjadi di mana-mana. Badai ini membentuk tembok raksasa yang mencegah masuknya kekuatan eksternal. Semua ini terdengar lambat, tapi terjadi dalam sekejap. Saat badai kemauan dan kehidupan terbentuk, petir abadi dari klan Guntur sebar menerobos kehampaan dan tiba. Ia menabrak badai dalam upaya untuk menerobos. Gemuruh menggelegar bergema, mengejutkan seluruh dunia.
Badai mulai bergetar dan raungan penuh keengganan bergema di dalamnya. Ini adalah auman dari para penggarap yang tak terhitung jumlahnya dan jutaan manusia. Raungan itu menyatu menjadi suara yang bisa menghadapi surga itu sendiri. Wang Lin tertegun saat melihat segala sesuatu di hadapannya, dan pikirannya gemetar karena suara gemuruh. Jiwanya sepertinya beresonansi dengan suara gemuruh, dan dia merasa seperti sedang dibaptis. Konfirmasi daunnya menjadi lebih jelas. Petir abadi tidak menghancurkan badai untuk pertama kalinya, dan badai menjadi semakin kuat. Raungan jutaan orang meletus pada saat bersamaan. Di bawah tekanan kekuatan ini, petir abadi terpaksa mundur beberapa ribu kaki. Gemuruh menggelegar bergema. Petir abadi melintas dan sepertinya terhubung dengan surga itu sendiri. Ia segera turun sekali lagi. Adegan mengejutkan ini menyebabkan mata kepala tetua dipenuhi ketakutan. Untuk pertama kalinya, dia ketakutan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa hal mengejutkan seperti itu bisa terjadi di 7 juta dunia. Bukan hanya dia, bahkan nenek moyang pertama klan Guntur penyebar pun tidak bisa membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Gila, kalian semua sudah gila. Semua kultivator di 7 juta dunia sudah gila. Bahkan semua manusia juga, semuanya menjadi gila. Petir abadi tiba di luar badai yang mengelilingi 7 juta dunia. Ia turun ke badai untuk kedua kalinya. Badai bergemuruh dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di 7 juta dunia terbatuk-batuk dan terjatuh. Namun semakin banyak orang yang keluar untuk menggantikan mereka yang terjatuh. Beberapa manusia berjuang untuk bangun. Biarpun darah mengucur dari mulut mereka, mereka tetap akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Para kultivator juga mengeluarkan darah, tetapi mereka melepaskan lebih banyak kemauan daripada manusia, sehingga mereka menderita lebih banyak luka. Tubuh beberapa kultivator meledak, namun sisanya tidak menyerah. Sekalipun mereka mati, mereka tetap bersedia melanjutkan. Mereka tidak punya jalan mundur. Mata Master Scatter Spirit dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya saat dia duduk dan menutup matanya. Saat dia memejamkan mata, dia tampak menghilang dari dunia dan kemudian menjadi bagian dari 7 juta dunia. Saat ini, sejumlah besar cahaya datang dari roh tersebar Daois. Dia menjadi pusat badai 7 juta dunia dan menjadi lebih kuat. Seolah-olah formasi tersebut telah memperoleh semangat formasi. Badai menderu. Tidak peduli seberapa besar petir abadi membombardirnya, badai itu tidak bergerak. Pedang kristal mulai mengembun di dalam badai ini. Saat itu muncul, dunia bergetar dan melayang di atas roh Daois yang tersebar. Pedang ini panjangnya 7 kaki dan lebarnya 3 inci. Itu cerah dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rekan penggarap, lelaki tua ini telah menggunakan kehidupan 7 juta dunia dan dunia itu sendiri untuk menciptakan formasi ini. Itu akan menyegel dunia ini dan pada saat yang sama memadatkan pedang yang memotong surga ini. Ambil pedang ini dan tebas 7 serangan untuk membunuh kepala tetua. Dari sinilah kepercayaan 70% saya berasal. Pedang 7 kaki itu melintas dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang itu terbang ke genggamannya. Memegang pedang, Wang Lin jelas bisa merasakan kegilaan yang tak terbayangkan di dalamnya. Aura ini dipenuhi dengan keengganan dan niat untuk menerobos dunia. Pedang apa ini? Ini jelas merupakan harapan seluruh kehidupan di 7 juta dunia. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Ekspresi kepala tetua berubah drastis. Dia melihat pedang setinggi 7 kaki itu,
dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Arogan, Anda tidak lebih dari 7 juta dunia. Dia menyeringai saat dia melangkah maju menuju Wang Lin dengan tangan kanan terangkat, dan suara gemuruh bergema. Wang Lin diam-diam merenung seolah-olah dia tidak lihat kepala tetua mendekat. Guntur tak berujung langsung mendekat, membentuk bola guntur yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan menabrak Wang Lin, dan bahkan kepala tetua berada kurang dari 100 kaki jauhnya. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia mencengkeram pedang setinggi 7 kaki dan menebasnya. Dunia bergetar dan cahaya yang menyilaukan muncul. Cahaya ini menutupi dunia dan sepertinya menyerap semua cahaya lainnya. Itu seperti sinar cahaya pedang pertama yang muncul di awal waktu. Satu tebasan pedang untuk mengguncang langit. Tidak ada energi pedang, tapi raungan yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menghancurkan tulang bergema. Saat pedang jatuh, banyak orang tewas di 7 juta dunia. Namun, semua kematian mereka disengaja, dan mereka berubah menjadi kekuatan yang tak terlukiskan yang keluar dari pedang. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam cahaya pedang, menyerang kepala tetua. Guntur yang dia ciptakan runtuh dalam sekejap tanpa ada kesempatan untuk melawan. Pikiran kepala tetua bergetar hebat dan dia dengan cepat mundur. Armor guntur di sekelilingnya meluas hingga menghalangi di depannya. Serangan pedang pertama bertabrakan dengan armor petir. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema dan tangisan sedih datang dari dalam cahaya. Mata kepala tetua dipenuhi dengan rasa tidak percaya, dan rasa takut yang kuat muncul di matanya. Armor guntur ini disempurnakan oleh leluhur langkah ketiga dari klan Guntur Sebar dan mampu menahan Joss Flames milik Wang Lin. Namun, ketika serangan pedang itu mendarat, dia terbatuk-batuk dan dia terlempar ke belakang sejauh 10.000 kaki. Cahaya pedang menghilang dan serangan pertama berakhir. Mata kepala tetua dipenuhi dengan ketakutan yang mengerikan. Tubuhnya bergetar dan suara berderak datang dari armor petir, lalu sejumlah besar retakan muncul di sana. Kemudian, dengan keras, harta karun yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun hancur berkeping-keping. Luka dalam muncul di dada kepala tetua. Lukanya berdarah, dan wajahnya sangat pucat. Dia batuk seteguk darah lagi dan tidak ragu-ragu untuk mundur, terhuyung-huyung saat melakukannya. Bab 1357, 7 pedang memotong gunung surgawi 4. Kepala tetua benar-benar terguncang oleh kekuatan pedang itu. Dia sangat ketakutan. Serangan pedang itu sudah cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya jika bukan karena armor petir. Bahkan jiwa asalnya pun tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum dihancurkan oleh serangan itu. Pedang macam apa ini? Bahkan armor petir abadi pun tidak bisa menahannya, dan aku terluka parah. Wajah kepala tetua pucat dan dipenuhi ketakutan. Armor Guntur abadi adalah salah satu dari 3 harta utama klan Guntur Sebar, dan itu jauh lebih kuat daripada cermin pembantaian Guntur. Itu disempurnakan oleh leluhur langkah ketiga klan Guntur Pencar dan diwariskan dari generasi ke generasi, melindungi klan Guntur Pencar. Hanya orang-orang di Heaven's Blade kelima yang bisa menggunakan armor ini. Bahkan ketika menghadapi kultivator langkah ketiga, baju besi ini akan memungkinkan mereka bertahan hidup sebentar. Namun, armor itu hancur dalam satu pukulan, yang membuat kulit kepala-kepala tetua menjadi mati rasa. Dia hendak mundur ketika kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Dia perlahan mengangkat pedang setinggi 7 kaki.
Meskipun serangan ini sangat kuat, Wang Lin jelas merasakan banyak orang di 7 juta dunia mati. Pemogokan ini terjadi dengan mengorbankan banyak orang yang rela menyerahkan nyawa mereka. Pedang ini berat, sangat berat. Melihat Wang Lin mengangkat lengannya, pupil kepala tetua menyusut seperti orang gila. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit saat dia meraung seperti orang gila. Petir abadi, hancurkan badai ini dan turun. Saat dia meraung, dia mengenai tanda klannya dan melepaskan semua kekuatan di tanda klannya untuk memanggil petir abadi di sini. Dia punya perasaan bahwa dia hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika petir abadi bisa masuk ke dalam. Kalau tidak, dia pasti akan mati hari ini. Dia belum pernah merasakan krisis hidup dan mati yang begitu kuat. Dia mengeluarkan raungan yang hampir gila saat guntur di luar badai mengamuk beberapa kali lebih kuat dan mulai membombardir badai tersebut. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Setiap kali pemboman guntur mendarat, badai akan bergetar dan banyak orang akan mati. Wang Lin mengabaikan apa yang terjadi di luar saat dia mengangkat pedang di tangannya sambil menatap kepala tetua. Serangan pedang kedua ditebas. Sinar energi pedang ditembakkan, berisi jiwa dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Energi pedang yang tak terlukiskan mengalir menuju kepala tetua. Kepala tetua meraung, petir abadi turun, turun, turun. Tanda klan di antara alisnya terbelah dua dan kekuatan mengejutkan mengelilinginya. Di saat yang sama, aumannya seakan terdengar oleh petir abadi di luar badai. Petir abadi sepertinya menggunakan metode yang tidak diketahui untuk langsung melebar beberapa kali lipat menjadi sambaran petir setebal 10.000 kaki dan turun ke atas badai. Badai ini berguncang dengan hebat dan orang-orang terus meninggal di 7 juta dunia. Bahkan serangan kedua yang sedang dipersiapkan Wang Lin terpengaruh karena sejumlah besar kekuatan telah hilang sebelum mencapai kepala tetua. Roh Daois tersebar membentuk segel dan menunjuk ke dadanya. Dia batuk darah dan tampak melemah, tetapi kekuatan yang kuat datang dari 7 juta dunia. Kekuatan ini datang dari gunung, sungai, bumi, rumput, dan semua binatang. Kekuatan dimasukkan ke dalam badai untuk mencegah petir abadi menerobos. Kepala tetua mundur dengan jeritan yang menyedihkan dan mengeluarkan 6 suap darah. Perlindungan yang dia bentuk dengan tanda klannya runtuh dan luka muncul di dadanya sekali lagi. Lukanya cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Jika hanya itu saja, itu tidak akan menunjukkan kekuatan energi pedang ini. 2 luka dari 2 serangan pertama, dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari 7 juta dunia. Mereka berubah menjadi jiwa-jiwa sedih yang mulai melahap luka-luka itu, menyebabkan gas hitam keluar dari mereka. Jika bukan karena petir abadi yang menggunakan kekuatannya untuk mengganggu badai untuk menghilangkan 70% kekuatannya, tidak akan ada cara bagi kepala tetua untuk melarikan diri. Namun, meski begitu, kepala tetua masih terluka parah. Rasa sakit yang hebat bisa membuat seseorang menjadi gila, dan keputusasaan bisa membuat seseorang menjadi gila. Pada saat ini, inilah yang dialami oleh kepala tetua. Rasa sakit dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya melahapnya memenuhi tubuhnya, dan keputusasaan memenuhi pikirannya ketika dia menemukan bahwa bahkan petir abadi pun tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Ketika kegilaan memenuhi dirinya, dia berhenti berlari. Tangannya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya sambil meraung, tidak ada yang bisa membunuh orang tua ini.
Saya mengorbankan 3000 tahun hidup saya untuk membangkitkan tanda petir saya dan menggunakan mantra leluhur langkah ketiga saya. Guntur abadi yin dan yang, muncullah untukku. Setelah kepala tetua meraung, wajahnya menjadi lebih pucat dan umur 3000 tahun menghilang. Kekuatan yang sangat kuat berkumpul di hadapannya. Kekuatan ini tiba-tiba memutarnya di hadapannya dan kemudian membentuk simbol yin dan yang. Simbol yin dan yang berputar hingga berubah menjadi pusaran, dan suara gemuruh datang dari dalam pusaran tersebut. Tekanan di luar kultivator langkah kedua tiba-tiba muncul dari dalam simbol yin dan yang. Guntur abadi yin dan yang, bunuh orang ini. Kepala tetua meraung, dan simbol yin dan yang tiba-tiba terbelah menjadi dua. Guntur yin yang menghancurkan jiwa dan guntur yang menghancurkan tubuh menyatu membentuk petir abadi yin dan yang. Saat guntur menyerbu menuju Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun menebangnya untuk ketiga kalinya. Energi pedang itu mempesona dan berisi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari 7 juta dunia. Tangisan sedih dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergema saat energi pedang bertabrakan dengan petir abadi yin dan yang. Gemuruh menggelegar bergema dan Wang Lin batuk darah sebelum mundur beberapa langkah. Dia mengungkapkan ekspresi garang saat dia menyerang ke depan dan menebang keempat kalinya. Meskipun petir abadi yin dan yang kuat, itu tidak sebanding dengan jiwa 7 juta dunia. Petir abadi yin dan yang runtuh, dan gelombang kejut mendarat di tubuh kepala tetua. Dia batuk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Luka ketiga muncul di dadanya dan organ dalamnya mulai rusak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam tubuhnya dan mulai melahapnya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan kepala tetua hampir menjadi gila. Dia mengabaikan luka seriusnya dan menyerang Wang Lin. Bahkan jika aku mati, orang tua ini akan menyeretmu ke dalam siklus reinkarnasi bersamaku. Namun, saat dia bergegas maju, tebasan keempat Wang Lin turun. Itu dipenuhi dengan kebencian orang-orang dari 7 juta dunia terhadap klan Guntur Sebar. Saat ini, tangan kanan Wang Lin bergerak dan dia tidak ragu untuk memotong untuk kelima kalinya. Kedua sinar energi pedang itu terbang satu demi satu, hampir membentuk gelombang. Di dalamnya ada jeritan sedih dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Kepala tetua sudah gila karena kesakitan. Dia tidak lagi peduli dengan umurnya dan melambaikan tangannya. Aku mengorbankan 10.000 tahun hidupku dan meruntuhkan warisan esensi Guntur langkah ketigaku untuk menggunakan anggota klan pencar yang tak terhitung jumlahnya sebagai Joss Flames untuk mengaktifkan mantra biduk besar klan pencar Guntur. Raungan kepala tetua sangat menggemparkan, dan dia segera mengorbankan 10.000 tahun umurnya. Mantra biduk adalah mantra paling kuat dari klan Guntur Sebar. Mantra biduk meminjam kekuatan bintang-bintang dan berubah menjadi 9 bintang pembunuh. Ruang di depan kepala tetua terdistorsi dan bersinar terang saat 9 bintang muncul dalam formasi. Satu pandangan akan membuat Anda merasa seolah-olah pikiran Anda sedang tersedot ke dalam. 9 bintang memancarkan cahaya iblis dan dengan cepat terbang untuk menahan sinar energi pedang keempat dan kelima Wang Lin. Gemuruh yang menggelegar dengan cepat menyebar ketika sinar energi pedang bertabrakan dengan 9 bintang pembunuh mantra nomor 1 klan Guntur Pencar, Biduk. Gemuruh yang hebat bergema seolah-olah ruang itu sendiri sedang runtuh. Kekuatan robekan ini tersebar di 7 juta dunia. Alun-alun yang dikendalikan oleh klan Guntur Pencar di tengahnya bergemuruh dan terkoyak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya.
Saat gemuruh bergema, peta biduk bergetar dan hancur berkeping-keping. 9 bintang pembunuh semuanya hancur dan menghilang. Tubuh kepala tetua berlumuran darah dan kakinya meledak, hanya menyisakan bagian atas tubuhnya. Ketakutan yang tak terlukiskan melanda dirinya dan membangunkannya dari kegilaannya. Dia dengan cemas mundur, tangannya membentuk segel saat dia melakukannya. Daging di bagian bawah tubuhnya bergerak dan dia pulih dengan cepat. Orang ini memiliki cambuk penyegel jiwa sejuta dunia, jadi aku tidak bisa melarikan diri dengan jiwa asalku. Tubuh Wang Lin bergetar ketika sinar energi pedang keempat dan kelima menghilang. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya hilang di 7 juta dunia, dan dia batuk darah. Daging dan tubuhnya bertabrakan tanpa henti. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap kepala tetua. Niat membunuh memenuhi matanya dan dia meraung, "Jika kamu tidak mati hari ini, maka aku, Wang Lin, tidak akan berhenti." Saat dia meraung, matanya merah dan dia bergegas keluar sekali lagi. Dia mengangkat pedang setinggi 7 kaki dan menebasnya untuk ke-6 kalinya. Sinar ke-6 energi pedang menyebabkan dunia bergetar, dan tepian 7 juta dunia mulai runtuh seolah-olah tidak dapat menahannya lagi. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bahkan 7 juta dunia mulai terpecah. Seolah-olah 7 juta dunia akan runtuh sepenuhnya. Bab 1358, 7 pedang memotong gunung surgawi, 5. Ketika kepala tetua melihat ini, dia kehilangan akalnya. Dia mundur lebih cepat, dan ketakutan serta teror di matanya adalah hal yang belum pernah muncul sebelumnya dalam hidupnya. Jika orang-orang dari sistem bintang kuno melihat kepala tetua klan Guntur Penyebar, seseorang yang tidak akan dengan mudah menundukkan kepalanya kepada penggarap langkah ketiga, bertindak seperti ini, mereka akan dipenuhi rasa tidak percaya. Saat Wang Lin memegang pedang setinggi 7 kaki, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan ke-6 jauh lebih kuat daripada serangan ke-5. Ada juga tanda kebencian yang mengerikan di dalamnya. Kebencian ini sangat kuat, begitu kuat bahkan Wang Lin pun terkejut karenanya. Dia telah mengumpulkan kebencian sebelumnya, tapi itu tidak berarti dibandingkan dengan ini. Saat serangan ke-6 muncul, dunia bergetar dan murid Wang Lin menyusut. Dia dengan jelas melihat jiwa-jiwa tampak seperti benang yang keluar dari kehampaan. Jiwa-jiwa ini berbeda dari jiwa-jiwa sebelumnya. Mereka dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Dalam sekejap, jiwa-jiwa kebencian yang tak ada habisnya sepertinya dipanggil, dan mereka muncul di dunia. Jiwa-jiwa itu segera menampakkan sosoknya, ada pria dan wanita, dan mereka semua menampakkan tatapan ganas. Mereka mengepung sinar ke-6 energi pedang dan membentuk serangan ke-6 yang menggetarkan surga. Ini adalah serangan kebencian. Itu dibentuk oleh jiwa kebencian dari semua penggarap yang mati karena pembalasan ilahi di 7 juta dunia. Meski sudah meninggal, kebencian mereka masih membekas. Pada saat kematian mereka menyadari segalanya. Mereka membenci makhluk surgawi, mereka membenci alam surgawi. Pada saat ini, serangan ke-6 membangunkan semua jiwa kebencian yang telah berkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan melahap surga dan melampiaskan kebencian mereka. Ketika Wang Lin menebas serangan ke-6, sinar energi pedang menyerang kepala tetua seolah-olah mereka telah menemukan jalan keluar untuk keluhan mereka. Sinar energi pedang tiba-tiba turun. Kepala tetua tidak banyak mundur dan tidak punya waktu untuk menggunakan mantra. Dia terluka parah dan tidak memiliki banyak vitalitas yang tersisa.
Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang kesal. Kepala tetua meraung dengan sedih ketika jiwa-jiwa yang kesal mengelilinginya dan melahapnya seperti orang gila. Dalam sekejap, tubuh bagian bawahnya yang baru saja pulih dilahap seluruhnya, bahkan tulang yang patah pun dimakan. Tubuh bagian atasnya dikelilingi oleh jiwa-jiwa kebencian yang tak ada habisnya. Tubuhnya berlumuran darah dan rasa sakit melanda dirinya. Jeritannya sangat menyedihkan ketika jiwa-jiwa yang kesal menggigit dagingnya. Dalam sekejap, daging dan tulang kepala tetua dimakan, hanya menyisakan jiwa asalnya yang dipenuhi guntur. Namun, bahkan jiwa asalnya pun dilahap. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, kepala tetua telah kehilangan akal sehatnya. Raungannya yang menyakitkan bergema dan guntur keluar dari tubuhnya. Dia menghancurkan satu jiwa yang kesal, tetapi lebih banyak lagi yang akan menggantikannya. Seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka melahapnya. Mati, 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 mati demi orang tua ini. Kepala tetua meraung saat tanda klan di antara alisnya hancur. Kali ini hancur total, dan kekuatan mengerikan menyebar dari tubuhnya dan segera menghancurkan semua jiwa yang kesal. Runtuhnya tanda klan setara dengan penghancuran diri seorang kultivator alam batin. Namun, karena sifat unik dari para penggarap alam luar, setelah mereka menghancurkan tanda klan mereka, mereka tidak akan langsung mati. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan kekuatan besar dan akan hidup selama jangka waktu tertentu. Pada saat ini, tanda klan kepala tetua meletus dan kekuatannya meningkat pesat. Dia membentuk tubuh baru yang terbuat dari guntur dan menghancurkan semua jiwa yang kesal. Namun, matanya mengigau dan merah karena kegilaan saat dia menyerang Wang Lin. Mati, mati, mati. Kalian semua akan mati. Saya mengorbankan seluruh hidup saya, seluruh kultivasi saya. Orang tua ini akan menggunakan mantra 3 nafas. Kalian semua akan mati. Mantra 3 nafas bukanlah mantra klan Guntur Sebar. Mantra itu ditinggalkan oleh para penggarap misterius itu sebelum mereka pergi. Itu bisa dianggap mantra Dao. Itu bisa menyebabkan musuh kehilangan semua vitalitasnya dalam 3 tarikan napas, tapi yang harus dibayar adalah nyawanya. Tak seorang pun yang menggunakan mantra ini akan selamat, karena itu adalah mantra yang menggunakan nyawa untuk ditukar dengan nyawa. Bahkan kultivator langkah ketiga pun akan pusing menghadapi mantra Dao ini. Inilah alasan sebenarnya mengapa klan Guntur Sebar masih bisa dianggap sebagai klan hebat tanpa kultivator langkah ketiga. Kepala tetua menjadi gila saat dia menunjuk ke arah Wang Lin dan mengeluarkan raungan yang ganas. Mantra 3 nafas, matilah untukku. Dalam sekejap, aura yang tak terbayangkan muncul di 7 juta dunia dan berkumpul menuju Wang Lin. Inilah kekuatan mantra Dao. Ekspresi Wang Lin berubah drastis. Tidak mungkin untuk menolak atau menghancurkan kekuatan ini, dan kekuatan itu langsung tiba. Wang Lin merasakan vitalitasnya mengendur, seolah-olah akan dikeluarkan dari tubuhnya. Satu nafas berlalu dengan cepat. Gerbang dari alam surgawi angin muncul di benak Wang Lin dan mantra waktu mengalir diaktifkan. Waktu mengalir, membalikkan 1000 tahun. Saat waktu mengalir bekerja dengan cepat, Wang Lin mengayunkan pedangnya untuk terakhir kalinya. Serangan ketujuh. Serangan ketujuh sungguh menggemparkan. Pedang panjang itu terbang dari tangan Wang Lin dan menyerbu ke dalam kehampaan. Serangan ketujuh begitu kuat hingga menyebabkan ruang angkasa runtuh dan benua hancur.
Raungan yang menggetarkan surga menyebar ke seluruh 7 juta dunia. Runtuhnya 7 juta dunia menyebar tanpa henti, dan banyak sekali pecahan yang runtuh. Ada banyak manusia dan penggarap di fragmen itu, dan mereka semua rela memberikan segalanya. Serangan pedang yang sangat dekat dan bahkan melampaui kultivator langkah ketiga tiba-tiba muncul. Jika Daoist Water menghadapi serangan ini, dia harus lari. Jika itu menyentuhnya, dia pasti akan mati. Tidak peduli seberapa sering kepala tetua berlari, dia tidak bisa menghindarinya. Kepala tetua mengeluarkan seteguk energi asal esensi dan tubuh yang baru saja dia bentuk dengan guntur meledak. Jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri sebelum sinar energi pedang menembus jiwa aslinya. Dia menjerit sedih dan jiwa asalnya dengan cepat mulai menghilang. Dia dengan cepat mundur, melihat bahwa dia akan mati total. Matanya melebar dan dia mengeluarkan raungan terakhir sebelum kematiannya. Guntur suci abadi, selamatkan aku, selamatkan aku. Saat suaranya bergema, petir abadi yang membombardir badai tiba-tiba berhenti seolah-olah merasakan bahwa budaknya akan segera mati. Guntur itu bergemuruh hebat dan membengkak menjadi sambaran petir ilahi yang panjangnya lebih dari 100.000 kaki. Itu langsung menyerang badai. Kekuatan petir abadi meningkat pesat dan menghantam badai. Badai yang berlangsung hingga saat ini tiba-tiba runtuh. Retakan menutupi badai. Retakan semakin banyak muncul hingga badai tersebut runtuh dan tersebar ke segala arah. Roh Daoist tersebar batuk darah dan dipaksa keluar dari penggabungan dengan 7 juta dunia. Petir abadi langsung menyerbu ke 7 juta dunia dan tiba di hadapan kepala tetua yang sekarat. Itu bertabrakan dengan serangan ketujuh yang tak terbayangkan. Sinar energi pedang bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, tubuh asli pedang itu ada di dalam, dan ia menyerang dengan petir abadi. Pada saat ini, roh Daoist tersebar membentuk segel dan meraung. 7 juta dunia telah terpecah dan klan saya bebas. Semua umatku, semua makhluk, kita akan menghancurkan alam surgawi bersama-sama. 7 juta dunia yang runtuh berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk yang masih hidup dengan rela menyerahkan nyawa mereka pada pedang dan memulai pertempuran terakhir mereka dengan petir abadi. Pedang setinggi 7 kaki itu berisi seluruh kekuatan 7 juta dunia. Petir abadi adalah benda suci dari klan Guntur Sebar. Konfrontasi kedua kekuatan tersebut adalah tekad masyarakat 7 juta dunia untuk membebaskan diri. Raungan menggelegar bergema di seluruh dunia. Raungan ini sangat kuat, menyebabkan retakan muncul pada penghalang di ujung dunia, dan kemudian penghalang itu tiba-tiba runtuh. Runtuhnya penghalang menyebabkan kekacauan masuk, dan 7 juta dunia mulai runtuh. Pada saat yang sama, pedang setinggi 7 kaki itu runtuh dan menghilang menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Petir abadi juga sepertinya mengalami pukulan berat. Ia tidak lagi peduli dengan kepala tetua dan dengan cepat memecahkan kekosongan untuk mundur kembali ke tanah suci. Ketika kembali ke dalam kuil, sebuah formasi diaktifkan, mencegah siapapun memasuki klan Guntur Sebar. Itu diaktifkan di luar kendali klan Guntur Sebar. Anggota klan yang tersisa, alam surgawi telah dibuka. Dunia telah hancur, jadi kita berangkat. Roh Daoist tersebar dipenuhi dengan kegembiraan yang mengerikan. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil semua sisa nyawa di 7 juta dunia melalui celah yang dibiarkan terbuka saat petir abadi pergi. Mata Wang Lin berbinar dan sol laser tiba-tiba muncul.
Itu menembak langsung ke jiwa asal dari kepala tetua, yang hampir mati, mencegahnya untuk melawan. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.